Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ardinia Indira Vitasari dengan NIM 1901516021513 bersama teman saya. Halo, saya Istiandiana dengan NIM 19015160241. Halo, saya Salosa Santi dengan NIM 19015160242. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Dan terdiri dari berapa macam sih strategi pembelajaran itu? Untuk mengetahuinya, silakan melihat video pembahasan berikut ini. Jadi yang dimaksud strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Guru dalam memilih strategi pembelajaran harus mempertimbangkan output dan dampak dari pembelajaran tersebut. Setelah mempelajari pengertian dari strategi pembelajaran, kita akan membahas tentang macam-macam dari strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi direct instruction atau strategi pembelajaran langsung. Di dalam strategi pembelajaran langsung, pembelajaran dengan terpusat pada guru yang paling tinggi. Strategi ini yang paling sering digunakan. Contoh penerapan dalam strategi ini adalah metode ceramah, pertanyaan deduktif, pengajaran eksplisit, dan latihan serta demonstrasi. Baiklah, kita akan membahas tentang strategi yang berikutnya, yaitu strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Nah, apa sih pengertian dari pembelajaran tidak langsung ini? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, strategi pembelajaran tidak langsung ini merupakan strategi di mana guru berperan sangat sedikit. Pada proses pembelajaran ini, siswalah yang jadi pusat utamanya. Maka dari itu, keterlibatan paling tinggi berada pada siswa daripada guru. Yang awalnya guru sebagai penceramah, guru yang menjelaskan materi secara rinci, secara detail, namun kali ini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Maka dari itu, para siswa banyak belajar melalui observasi, melalui penyelidikan, atau semua proses pembelajaran yang keterlibatan gurunya itu sangat sedikit. Dengan strategi ini akan mengembangkan kreativitas siswa, sehingga siswa dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran pengalaman. Sudah jelas seperti namanya, pembelajaran pengalaman. Pasti di dalam proses pembelajaran itu akan melibatkan pengalaman siswa secara langsung. Namun kali ini media belajar yang digunakan bukan berupa video, audio, gambar, ataupun yang semacamnya. Namun pada strategi kali ini, media belajar yang digunakan adalah pengalaman siswa itu sendiri. Seperti contohnya, guru membuat suatu permainan, yang permainan itu masih berkaitan dengan materi yang akan dipelajari nantinya. Nah, dengan permainan itu, siswa sudah mengalami apa yang akan dipelajari nantinya. Sehingga pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai itu sudah dibangun melalui pengalaman secara langsung itu. Pengalaman juga membuat siswa dapat berpikir, dapat berbuat, sehingga dapat memunculkan pemahaman baru bagi siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran interaktif. Pada strategi pembelajaran interaktif ini, siswa merupakan faktor terpenting pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, siswa dilibatkan secara totalitas. Apa sih maksudnya siswa dilibatkan secara totalitas? Siswa dilibatkan secara totalitas maksudnya adalah siswa melibatkan pikiran, pendengaran, penglihatan, serta psikomotornya saat melakukan pembelajaran. Di mana psikomotor di sini adalah keterampilan, salah satunya adalah menulis. Pada strategi ini merujuk pada bentuk diskusi dan berbagi antar siswa dan sejenisnya. Strategi terakhir yang akan saya jelaskan adalah strategi pembelajaran mandiri, di mana pada strategi pembelajaran mandiri di sini bukan berarti siswa belajar secara sendiri, tetapi siswa juga bisa belajar secara berkelompok.
Pada strategi pembelajaran mandiri di sini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa pada proses belajarnya, di mana pada proses belajarnya siswa tidak dibantu dan tidak bergantung pada guru, teman, bahkan orang lain yang berada di sekitarnya. Lantas, apakah peran guru dalam strategi ini? Peran guru dalam strategi ini adalah sebagai fasilitator, di mana fasilitator di sini adalah memberi kemudahan dan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan, tetapi bantuan yang diberikan oleh guru tersebut bersifat terbatas. Strategi ini juga bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan juga peningkatan diri pada diri siswa. Kelompok kami telah menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah perencanaan atau rancangan suatu kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, di mana guru perlu mempertimbangkan dampak atau output apa yang akan terjadi ketika memilih strategi pembelajaran untuk digunakan pada saat proses pembelajaran tersebut. Ada 5 strategi pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada strategi pembelajaran secara langsung, di mana pada strategi ini proses pembelajarannya terpusat pada guru. Yang kedua strategi pembelajaran tidak langsung, di mana pada proses pembelajaran strategi ini keterlibatan siswa lebih tinggi dibanding keterlibatan guru. Yang ketiga strategi pembelajaran pengalaman, di mana pada strategi ini media pembelajaran yang digunakan adalah berdasarkan pengalaman siswa tersebut. Yang keempat ada strategi pembelajaran interaktif, di mana pada strategi ini siswa merupakan faktor terpenting dan siswa dilibatkan secara totalitas pada proses pembelajarannya. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri, di mana pada strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Kelompok kami telah menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, Subscribe ya. sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.